Bermula ini itu sebuah faslon, pasangan calon. Nah, bermula Said dengan sebab mengizinkan dianya Said pada pernikahan budaknya Said. Dengan sebab mengizinkan dianya Said pada pernikahan budaknya Said, dengan dia mengizinkan, la yadmanu mahran wa nafqatan itu. Tapi nyampah bek sawabia. Tapi menanlah. Karena tidak masuk akal. Dengan sebab dia izinkan budaknya menikah, maka izin itu menjadi sebab dia tidak menanggung. Bagaimana maksudnya itu? Izin itu menjadi sebab tidak menanggung. Seharusnya logikanya adalah izin menjadi sebab untuk menanggung, kan? Nah, coba renungkan, dihayati. Nah, nama hayati mana? Payah kalau mau dimaknakan itu jadi sebab. Bermula Said cuma tahu makna sebab aja, yang lain pun tahu makna. Mana buat yang bermakna godong. Tapi dalam ada dibilang. Tapi kita hajar dulu saja. Idrik dulu. Hajar. Bermula Said. Nah, kapodok golong ke yang. Yang keput mungkin dua. Bermula Said dengan mengizinkan dianya Said pada pernikahan budaknya Said, itu tidak menanggung oleh dianya Said akan jinami, dan tidak menanggung oleh dianya Said akan nafkah. Nah, fil jadid menurut pendapat kan? Tadi dengan dia izinkan budaknya untuk menikah. Nah, dengan dia izinkan budaknya untuk menikah, itu tidak berarti Said itu menanggung nafkah. Tidak berarti Said itu menanggung nafkah dan mahar budak. Enak aja. Sudah diizinkan nikah, kemudian pagahan bantah mulai. Tanya apa sama? Jadi engkau fokus. Dengan Said mengizinkan budaknya menikah, itu tidak berarti bahwa Said menanggung mahar dan nafkah budak. Kan? Itu logikanya bagaimana itu? Sudah diizinkan menikah, cuman begini, kan? Dengan Said itu izinkan budak untuk menikah, maka berarti Said harus merelakan sebahagian waktu daripada budak itu tidak untuk melayani Said. Logikanya kan seperti itu, kan? Dia sudah izinkan budak untuk dengan Said mengizinkan budak menikah, itu tidak berarti bahwa Said menanggung jename dan nafkah daripada tidak berarti Said menanggung jename dan nafkah. Dia kan cuma mengizinkan budak itu nikah. Nah, jename cuma tanggung kerang. Panjang tanggung kapan si budak akan cari uang. Nah, itu dia masalahnya. Berarti dengan Said mengizinkan dia nikah, maka Said
harus rela mengorbankan sebagian waktu Said, sebagian waktu budak itu tidak bekerja untuk Said, tapi bekerja untuk mencari menafkahi istri dan membayar jenazahnya. Logikanya begitu, kan? Kan, gitu. Jadi dengan Said mengizinkan budak menikah, layar bermanu mahran wa nafqatan terjadi, tidak menanggung oleh biaya Said akan diname dan kah menurut jadi, kan? Atas dasar apa dia harus menanggung jiname dan nafkah? Budaknya guana, kahai dah budak mana kan? Ya kan? Anak saja kalau anak itu diizinkan nikah, anak kalau sudah diizinkan, anak diizinkan oleh bapaknya untuk menikah, tidak berarti bapaknya yang tanggung jename ya. Ya, belum kawin dia kawin. Pak Cipeng mangga menjong. Dia kepeng lah. Itu menurut pendapat jadi pendapat baru. Wal qadim ya teman-teman. Bermula pendapat qadim ya teman-teman menanggung oleh dianya Said akan kerjanya jiname dan nafkah. Menurut pendapat qadim itu adalah tanggungan Said. Jadi kalau ikuti logika qadim berarti urusan selesai, tidak berarti urusan. Ya, dengan Said izinkan budak untuk menikah, itu berarti Said menanggung nafkah dan jinah. Itu pendapat lama. Ya, berarti kan selesai urusannya. Izinkan nikah, maka nafkah gimana? Nafkah Said tanggung. Jiname gimana? Jiname Said tanggung. Kalau pendapat qadim itu sudah selesai. Tapi pendapat jadid itu harus dicarikan solusi, berarti bagaimana nafkah dan jiname. Kan? Harus dicarikan solusi. Apalagi kalau dia nikahkan budak itu dengan budak perempuan orang. Kan? Nah, itu kan apa namanya, dia sudah itlaq budak amah kok kan? Ya bukan itlaq budak amah kok. Siapa yang tanggung jawab itu? Tanggung jawab bersama lah. Tanggung jawab bersama. Yang artinya begitulah. Kalau ikuti pendapat lama, ya udah selesai. Said izinkan budak menikah, berarti Said menanggung jename dan mahar. Jename dan mahar sama, berarti jename nafkah. Kawan, Said menanggung jename dan nafkah. Itu selesai urusan. Ya, yang harus dicarikan solusi adalah pendapat jadi. Ya, Said mengizinkan budak menikah tidak berarti bahwa Said menanggung nafkah dan jinah. Ini tidak selesai urusan. Jadi kalau dia tidak tanggung nafkah dan jiname, bagaimana budak akan memenuhi? Bagaimana solusi budak nanti untuk menanggung untuk membayar nafkah dan jinah. Bagaimana solusinya itu di ke depan. Kan? Pokoknya itu dulu. Yang konteks tadi Kak kamu pun. Kan? Tinggal kita minta alasan jadi sehingga begitu pendapatnya. Dan apa alasan tadi? Kan? Wala adalah qaulul matni fil jadid. Ada kan? Di Umairah ada? Kak Erna, Ontan Tri, kamu aja pun. Qaulul matni fil jadid li'annahu lam yaltazim syai'an. Karena sesungguhnya, jadi menurut pendapat jadid tidak menanggung oleh Said akan jiname dan mahar. Yang sama jiname mahar, jiname nafkah.
Nah, kenapa? Li'annahu lam yaltazim syai'a. Karena sesungguhnya bermula dianya Said itu lam yaltazim, tidak menerima kewajiban syai'a apapun. Nah, dia kan cuma izinkan, dia tidak berkomitmen apapun. Iltizam itu berkomitmen. Dia cuma izinkan. Mau nikah, nikah saja. Nah, kan dia cuma izinkan menikah. Ada komitmen apa dia dari nikah itu? Nah, yang membuat komitmen adalah si budak laki-laki dan budak perempuan. Nah, Said cuma ditanya mau nikah, menikah saja. Apa komitmen yang dibuat oleh Said? Kewajiban apa yang ditanggung oleh Said? Kan tidak ada. Nah, itu pendapat jadi. Nah, pendapat lama. Jadi Imam Syafi'i ketika beliau tiba di Mesir, beliau merevisi, beliau merubah pendapat lama beliau. Nah, jadi orang bertanggung jawab seperti itu. Sudah tahu bahwa pendapat dulu itu salah. Kan? Jadi sebagai seorang kesatria, Satria Baja Hitam, sebagai seorang jentel beliau mengakui bahwa pendapat lama beliau, pendapat beliau di Irak, kan? Pendapat di Irak itu harus direvisi, itu tidak tepat. Kan? Karena dia cuma izinkan budak menikah, lalu apa kewajiban saya? Saya tak wajib apa-apa. Kan? Kewajiban nafkah dan dinamik itu tidak menjadi dilimpahkan kepada saya, kecuali saya ada berjanji nikah saja, nanti urusan jiname, kan? Urusan jiname dan urusan nafkah gue yang tanggung. Nah, itu pun kalau cuman janji itu tidak wajib dipenuhi. Nah, janji itu adalah hutang secara moral. Nah, adapun secara hukum Islam, janji tidak wajib dipenuhi. Jatuh-jatuhnya paling cuma fasik. Nah, tapi apakah dia dituntut untungnya? Tidak. Nah, misalnya orang berjanji tinggal hujukkan 10.000, kan? Janji begitu. Tahu-tahu besoknya ditagih uang 10.000. Nah, wajib dibayar. Atas dasar apa wajib dibayar? Penalu merumpah demi Allah, besok saya kasih uang 10.000. Nah, kalau dia tidak bayar, kalau besoknya tidak dia berikan 10.000, maka dia sudah nahas, sudah melanggar sumpah, bayar kifarat sumpah berarti. Ya, tapi kalau janji, nah, itu cuma hukuman moral lah. Dia menjadi orang fasik jatuhnya. Cuma bayar 10.000 gimana? Wajib bayar 10.000. Cuma jadi orang fasik. Kan? Kalau sapi itu dipegang talinya, kalau manusia itu dipegang omongannya. Kan? Jadi itu menurut pendapat jadi. Wal qadim yaqulu iltazamahum adhanna. Sedangkan bermula pendapat lama itu berkata oleh dianya pendapat lama, iltazamahuma, berkomitmen oleh dianya Said, kan keduanya nafkah dan jiname. Apa komitmennya? Kan tidak dibilang oleh Said. Karena secara tersirat. Nah, jadi secara tersirat dari mana? Dari izin nikah. Izin nikah itu menyiratkan, ada tersirat bahwa Said berkomitmen menanggung nafkah dan jiname. Cuma kalau kita katakan tersirat, itu dalalah apa? Mutabakah? Tidak. Damna maka damna. Iltizam mana? Iltizam apa? Parusia. Jadi kalau mau dibilang tersirat dalalah pula. Bantak kalon mantuk-mantuknya untuk dal bil isyarat, dal bil iktida, dal imana larangan. Makanya kata Said mengizinkan bahwa ada tersirat, berarti Said berkomitmen untuk menanggung nafkah dan jiname rakyat. Sehingga dikatakan ada tersirat. Kita mau periksa dalalah lafaz, tidak ada kata aku izinkan engkau menikah, tidak ada dalalah kepada menanggung nafkah dan jiname.
menanggung nafkah dan jinami. Kan? Cuma nanti karena Said sudah izinkan budak untuk menikah, cuman paling nanti ridha bisyid, ridha bima yatawalladu minhu. Nah, itu paling kaidahnya kan begitu. Dia izinkan budak untuk menikah, berarti dia izinkan budak untuk bekerja untuk penuhi nafkah dan jiname. Kan? Paham logikanya? Karena ini main logika. Ini sudah main logika. Ada hadis Pak hadis. Gitu. Nah, konteks itu sudah paham kan? Tinggal sekarang bagaimana solusi jadi untuk nafkah dan jiname budaknya pakai solusi ini. Kalau menurut Qadim, menurut pendapat lama kan selesai. Ya, nyangkai tanggung saya. Nah, menurut jadi hai tanggung saya. Ini juga wajib. Wa huma fi kasbi. Bermula keduanya jiname dan nafkah. Bermula keduanya jiname dan nafkah ini menurut jadi, karena kan tidak ditanggung oleh Said. Itu pada kasbihi, pada hasil usahanya. Pada hasil usahanya budak. Nah, hasil usaha kapan? Tentunya hasil usaha setelah nikah, bukan hasil usaha sebelum nikah. Hasil usaha sebelum nikah yaitu untuk Said hasil usahanya. Nah, sedangkan hasil usaha setelah nikah maka itu untuk memenuhi jiname dan jadi begini maksud luntuan itu makasui Allah makasui. Ini hukum ini untuk sementara, untuk saat ini hukum ini tidak bisa diterapkan karena tidak ada perbudakan. Dan faktanya tidak ada sekarang ini sedang tidak ada perbudakan. Cuman jadi polisi kita bacanya untuk buka wawasan kiban cara Imam Syafi'i memecahkan persoalan. Huma fi kasbihi ba'da nikah. Bermula keduanya nafkah dan jiname itu pada hasil usahanya. Ba'da nikah hasil usaha setelah nikah. Usaha bagaimana? Usaha mu'tad. Al-mu'tadnya sifat kasbi bukan sifat nikah. Usaha yang bagaimana? Baik usaha itu adalah usaha mu'tad, usaha yang kebiasaan, usaha yang lumrah. Usaha yang kebiasaan. Mana contoh usaha yang kebiasaan? Contohnya seperti berburu. Berburu bagaimana di sini tidak ada hutan? Jangan salah, berburu ini tidak mesti di hutan, tidak mesti di darat. Berburu bisa di darat, di laut, dan di udara. Berburu di darat, biasa cari binatang buruan. Berburu di laut, apa namanya? Memancing berarti. Memancing itu jangan pikir bukan berburu itu. Memancing itu juga berburu. Ataupun berburu di udara, berburu di utara, memanah atau terserah. Tentu buruannya adalah burung kan, bukan kerbau kalau di udara. Paham itu logikanya. Di Manado
di daerah di Manado. Orang memancing itu bukan cuma di air, ada juga memancing di udara. Nah, caranya begini. Nah, dia kasih naik layang-layang, cuma di layang-layangnya pun alat pancing mata pancing tuh. Nah, mata kawin. Itu benangnya dia pasang mata kawin. Kan? Ada barang 10, kasih naik layang-layang. Kan? Nah, ini udah naik. Layang-layang udah naik. Nah, jadi biasanya kalau menjelang maghrib, kona semantung. Semantung terbang-terbangan. Nah, ada yang kena di situ kan. Nah, dia situ kadang sekali kasih turun dapat 5. Nah, nya ngomong. Di Manado itu ikan. Kalau di sini dibuang-buang, kalau di sana laku. Ular aja laku. Kalau di sini manusia takut dengan ular, kalau di sana ular takut. Manusia lari. Ular benyong. Kalau manusia itu. Ada cara ekstrim dia pancing ular. Nah, dia tahu ada sarang ular situ kan. Ululan. Nah, jadi kakinya dia balut dengan kain. Dia kasih bawang putih banyak. Habis itu kasih masuk kaki dalam lubang. Biar digigit ular. Ikan tarik kakinya. Kong kamabu ular yang bawang putih kan. Nah, jadi kadang dapat ular 3 meter. Nah, jadi kenduri tahu kampung. Makanya ulu mumpuk ngawak ya, mumpuk ulu manusia kawan manusia, ulunya. Nah, sudah itu dulu. Jadi qaulul matni wa huma fi kasbihi. Nah, dalam qaulul matni wa huma fi kasbihi. Bermula keduanya nafkah dan jiname itu pada hasil usahanya budak. Wadalik bermula demikian perkataan, yaitu keduanya jiname dan nafkah itu pada hasil usahanya, itu karena sesungguhnya bermula izin padanya nikah, itu berarti iznun fil lawazim, berarti izin pada lawazim ini, izin pada lawazim. Nah, kepastiannya pernikahan ataupun keniscayaan ataupun hal-hal yang berkaitan erat dengan pernikahan. Apa hal yang berkaitan erat dengan pernikahan? Kalau izinkan dia menikah, berarti izinkan dia untuk bekerja. Itu lazim pertama. Nah, masa semua cuma kasih nafkah batin, nafkah zahirnya mana? Nah, itu yang pertama. Izinkan budak itu menikah itu kan berarti keniscayaan dari menikah apa? Dia harus bekerja untuk menafkahi ya. Nah, kemudian keniscayaan dari pernikahan apa? Istimta. Kapan waktu dia bersenang-senang? Dengan apa namanya? Dengan istrinya. Nah, apalagi lazim daripada pernikahan. Nah, banyaklah lazim-lazimnya, sehingga kalau Said mengizinkan dia menikah, berarti Said mengizinkan budak untuk mengerjakan lazim daripada pernikahan. Di antaranya adalah bekerja. Nah, dan kalau sudah tiba waktu malam, jangan lagi suruh bekerja. Kaji kagak dia mau ingat. Karena itu adalah lazim daripada pernikahan. Nah, dia gitu. Semuanya bermula izin padanya pernikahan. Izin menikah bukan artinya izin menikah berarti menanggung nafkah. Izin menikah bukan berarti menanggung nafkah. Izin menikah berarti izin filawazim ini. Izin pada lazim-lazimnya pernikahan. Hal-hal yang berkaitan erat dengannya pernikahan. Nah, diantaranya ya bekerja. Itu. Jadi dari hasil usahanya. Wa kaifatu sarfi, bermula cara sarfi. Nah,
cara menyalurkan hasil usaha gitu kan. Bermula cara menyalurkan hasil usaha itu bermula pertama itu nafkah. Nah, jadi begitu sudah ada hasil usaha, maka hasil usaha itu yang pertama-tama disalurkan untuk nafkah. Wa ma fadala lil mahari, sedangkan ma yang lebih oleh biaya mah itu untuk jiname. Kalau ada lebih ya bayar jiname, bayar utang. Kan yang mendesak tentunya adalah nafkah, selebihnya baru bayar utang. Kan? Karena nafkah itu kalau nggak dibayar jadi hutang nanti, jadi kan bertumpuk-tumpuk nanti utangnya. Kan? Salah. Nafkah untuk keluarga, nafkah untuk istri. Kalau tidak dibayar itu jadinya utang. Jadi kalau sehari 50.000 tidak dibayar, besok bayar 100.000 berarti. Kan? Qala Rafi'i menandutun oleh Imam Rafi'i. Nah, cuman kalau sudah berkeluarga biasanya itu istri tidak perhitungan ya. Oh, enggak apa-apa. Sering bertiga. Besok sering bertiga besok. Hai, ngomong kamu. Nah, balik keluar. Nah, jadi itu logikanya. Kan? Mana contoh hasil usaha kebiasaan? Contoh kal istiyah, contoh seperti berburu, wal ikhtitab dan mencari kayu bakar. Wa ma yahsulu bil hirfati wa sana'ati, dan apa-apa yang hasil oleh jama, hasil dengan kerajinan dan sana'ah dan pertukaran. Kan? Hirfati dengan kerajinan dan pertukaran. Nah, itu yang kebiasaan. Ya, kerajinan seperti apa misalnya kerajinan? Mungkin dia ada bakat jadi notaris, ya jadi notaris kan? Ada bakat jadi apa? Jadi tukang parkir, ya tukang parkir. Nah, kan? Namanya pertukaran pun mebel berarti. Wanadiri, dan hasil usaha yang nadir, hasil usaha yang jarang. Mana hasil usaha yang jarang? Hasil usaha yang jarang seperti al-hasili bil hibah, seperti yang hasil dengan pemberian. Tapi itu hasil usaha jarang ada orang hibahkan, kecuali dia tidak ada malu tiap hari berdiri di lampu merah. Nah, seperti yang hasil dengan hibah wal wasiyati, dan yang hasil dengan wasiat. Ada orang berwasiat, kan? Ataupun bapaknya misalnya berwasiat. Seharusnya wasiat itu seharusnya tidak boleh jatuh ke budak, kan? Karena kalau diberikan ke budak nanti jatuhnya kepada tentunya kepada saing. Cuman berhubung budak ini sudah diizinkan menikah, kan? Maka apa hasil usaha dia? Nah, hasil usaha dia itu akan disalurkan untuk jiname, untuk nafkah, selebihnya untuk jiname. Kamu kan? Nah, dia gitu. Tanya mana? Dia tanya dulu. Amal kasbu qabla nikah itu bukan bil kasbi. Kasbu enggak ada bi-nya itu. Amal kasbu qabla nikah, adapun bermula hasil usaha sebelum nikah. Hasil usaha sebelum nikah hibah kayak kasubi saji, maka khusus dengannya kasab, dengan hasil usaha terkhusus oleh saya. Artinya itu bulat-bulat untuk saya kalau belum nikah. Setelah nikah saja baru dipotong untuk nikah, selebihnya untuk jiname. Kalau dipotong untuk nikah, selebihnya untuk jiname, berarti hasil usaha hari itu habis. Makiban, bagi bahaman habis kakek. Kan? Saya tidak
tidak dapat apa-apa berarti dari hasil usaha si budak kan? Besoknya dia kerja begitu juga, hanya cukup untuk nafkah dan untuk bayar jinami, ya, kakek lah. Nah, saya tidak dapat apa-apa sampai nanti akhirnya ketika jinaminya sudah lunas, kan? Maka berarti hasil usaha tinggal dipotong untuk nafkah berarti. Potong nafkah selebihnya untuk saksi. Itu kalau setelah nikah. Adapun sebelum nikah itu nggak ada potong-potong, itu hasil usaha itu bulat-bulat untuk saksi. Tahu. Jadi jiname ngon nafkah itu pada hasil usaha, Bu. Pada hasil usaha. Berbicara tentang hasil usaha, fa'inkan makdu dan tijar. Maka jika adalah bermula dianya budak, itu diizinkan baginya budak, diizinkan pada tijarah, pada muka, kan? Berdagang. Harta siapa yang dia perdagangkan? Ya, tentunya harta said, kan? Ya. Jika adalah bermula dianya budak, itu diizinkan baginya budak pada muka. Maka ada hasil usaha muka, ya. Fatima biadihi mirridin, maka jiname menafkahnya fima. Ya, jiname menafkahnya pada ma yang ada di tangannya budak, kulma ya telah daripada laba. Nah, jadi kalau dia diizinkan berdagang, maka jiname dan nafkahnya diambil daripada laba yang ada di tangannya. Nah, karena dia kok kasar, tijarahnya hasil usaha, tijarahnya kan usaha itu. Nah, jadi kalau dia ada diizinkan berdagang oleh saya, nanti kita jaga toko lumlah gitu. Nah, apa ada awati laba daripada mekahnya, labanya untuk nafkah dan untuk menyenalkan ke jiname berarti. Nah, kenapa diambil pada laba jiname nafkah? Ya anna kasbah, karena sesungguhnya bermula dianya ribohon, dianya laba. Itu laba itu kan kasbah, laba itu adalah hasil usahanya budak. Siapa hasil usaha? Sawa'un hasala qabla nikah ambah. Sama saja hasil oleh dianya laba, hasil oleh dianya laba sebelum nikah ataupun setelahnya. Pokoknya ribuhun piadi laba lam jaroji. Pokoknya laba, ya? Pokoknya laba lam jaroji. Baik laba itu hasil sebelum nikah maupun setelah nikah. Dinami dan jadi itu tidak diperdebatkan itu, karena itu kan masuk kasar itu kan. Nah, itu kan masuk kasar. Wa kata ra'su malin kelanya kaum menawan. Nah, jadi karena jiname dan nafkah itu diambil dari hasil usahanya. Nah, kalau dia diizinkan berdagang, berarti hasil usaha dagang adalah laba, kan? Hasil usaha dagang adalah laba. Maka jiname dan nafkah itu diambil dari laba hasil dagang berarti kan itu kan. Dan itu tidak diperdebatkan itu. Nah, itu memang kasar itu. Wa kadaro semua ini jelaskan. Nah, ini yang diperdebatkan ini. Nah, kalau itu enggak masalah. Wa kadaro semua. Begitu juga modal. Nah, nafkah itu, nafkah dan apa namanya, nafkah dan jinamean itu bisa juga diambil dari modal. Tapi itu bilasah, itu menurut asal. Nah, karena kalau modal itu bukan kasar, itu bukan hasil usaha. Nah,
Cuman begini, kita pikir yang pahit-pahit tuh. Kalau memang usahanya berjalan lancar, ada laba. Nah, tapi kalau nggak ada yang belanja, bagaimana? Hah? Kalau nggak ada yang belanja, kaki cok, ya mati ya. Nafkah untuk istri itu diambil dari modal. Nah, yang kedua. Kenapa diambil dari modal? Kada ini tijarati. Sama dengan hutang tijarah. Jadi nafkah dan jinamenyan kada ini tijarah. Nafkah dan jinamenyan seperti hutang tijarah. Jadi nafkah dan jinamenyan seperti hutang tijarah. Kan? Kenapa jadi disamakan dengan hutang tijarah? Karena begini. Dagang itu kan orang bertransaksi ya. Dagang itu kan orang melakukan akad nanti. Orang melakukan akad. Ketika Said mengizinkan budak untuk akad nikah, Said mengizinkan budak untuk akad nikah, maka nafkah dan jiname itu menjadi hutang menjadi hutang si budak kan? Itu jadi hutang si budak. Kalau sekarang budak itu diizinkan berdagang, maka termasuk hutang yang harus dibayar oleh budak, adalah nafkah dan jiname. Maka nafkah dan jiname itu disamakan dengan dain tijarah, disamakan dengan hutang dagang. Si budak kalau dia ada hutang dalam tijarah itu ada hutang. Kalau tidak bisa dibayar dengan laba karena memang tidak ada laba, maka dibayar dengan modal kan? Kan dibayar dengan modal. Begitu juga ini, karena dia sudah diizinkan untuk menikah, dia juga diizinkan untuk berdagang. Ketika tidak ada laba, yang dibayar nafkah begitu jangan. Maka nafkah itu diambil dari modal. Kenapa diambil dari modal? Karena ini tijarah sama seperti utang dagang. Utang dagang kan begitu. Kalau tidak ada dari laba ya bayar dari modal berarti. Karena kan dia diizinkan menikah. Diizinkan menikah berarti diizinkan berarti dia kalau diizinkan dia berdagang berarti dia diizinkan untuk memanfaatkan harta dagangnya. Kalau ada laba ya bayar dari laba. Kalau tidak ada laba kita bayar dari modal berarti. Jadi wakadar sumalin filasa, begitu juga modal. Artinya nafkah itu dia bayar, diambil dari modal. Nafkah dan jiname itu dia bayar, diambil dari modal berarti. Ada ini tijarati sama dengan hutang dagang. Hutang dagang tuh akhirnya kalau tak bisa dibayar dari laba akibat, maka dibayar dari modal. Apa ilatnya sehingga dia disamakan dengan hutang tijarah? Ilatnya adalah nafkah. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah nafkah dan jiname itu adalah dain. Nafkah dan jiname itu adalah hutang yang wajib dia bayar. Kan berarti sama dengan dain tijarah berarti. Wasanila kasairi amwali Said. Bermula pula wajah yang kedua itu tidak bisa diambil dari modal. Kenapa tidak bisa diambil dari modal? Disamakan dengan sairi amwali Said, disamakan modal itu disamakan dengan sekalian harta-harta Said. Harta-harta Said yang lain baginya aja. Jadi sama dengan harta-harta Said yang lain tidak boleh dia gunakan untuk membayar nafkah.
dan jiname. Makanya dia nanti modalnya kan bukan kasar. Modal itu bukan hasil usaha, bukan hasil usaha dia. Yang hasil usaha dia adalah hasil usaha dia adalah laba. Nah, betul itu bukan hasil usaha. Any question? No? Idrik hajar. Wa illam yakun muktasibah. Nah, itu kalau dia punya usaha. Nah, kalau dia tidak punya usaha bagaimana? Wa illam yakun muktasibah. Jika tidak adalah bermula dianya budak, itu orang yang berusaha. Dia tidak pandai berburu. Nah, kalau dia berburu, justru dia yang nanti diburu. Iya. Dia tidak pandai berburu. Nah, dan tidak ada usaha cari kayu bakar. Karena dia tinggalnya di kota, orang pakai kompor gas. Nah, dan dia pun tidak ada kerajinan. Karena kerajinan dia cuma di sini. Ada kalau untuk korek telinga, untuk hidung. Maknya kok hana mungkin untuk kita pengennya. Jika tidak adalah bermula dianya budak, itu orang yang berusaha. Wala makdunan lah fitijarah. Dan tidak juga makdunan lah, dia tidak juga diizinkan baginya budak. Dia tidak diizinkan untuk berdagang. Tidak ada izin dia untuk berdagang. Yang gimana? Pakai dimati. Maka dimati. Maka jiname ngon nafkahnya dimati. Jiname dan nafkahan dalam dimahnya, dalam tanggungannya budak. Dalam tanggungan budak artinya itu jadi utang berarti. Kalau karat sama seperti karat, sama seperti kita. Karatnya menong. Jangan bayangkan bahwa karat itu hutang, sama seperti kita berhutang uang, berhutang apa segala macam. Karat ini begini, karat itu hutang, kita berhutang ke orang, tapi bayarannya adalah benda yang sama, itu karat. Jadi kalau kita berhutang beras ke orang, kita hutang beras ke orang, bayarannya adalah beras juga. Kita hutang karena beras itu kan dia dia barang misli ya. Kalau kita berhutang apa misalnya? Kalau kita berhutang kopi ke orang, kita minum kopi. Kopi itu tidak dijual ini ada jual kilo orang tua. Jual kilo, jual liter. Nah, jualnya per gelas. Jadi kan tidak disukat kopi itu. Jadi berarti kopi itu kan mutakawam. Maka bayarnya adalah bayar timah berarti. Jadi karat itu apa yang kita berhutang, bayar dengan benda yang sama. Nah, ini dalam hal ini budak kan dia sudah berhutang jiname ya. Samalah dia dengan karat. Tapi dimatihi, maka nafkah dan jiname ya dalam dimahnya itu dalam tanggungannya sama dengan hutang. Ini kenapa disamakan dengan hutang? Apakah dia ada melakukan akad karat? Liluzumihi biridha mustahiqihi. Karena lazim menjadi wajib oleh dianya masing-masing nafkah luzumi itu kembali kepada madhkur, nafkah dan jinah. Liluzumihi menjadi wajib oleh dianya nafkah dan jiname, menjadi wajib biridha mustahiqihi. Nafkah dan jiname itu menjadi wajib dengan persetujuan daripada mustahiqihi, daripada orang yang berhaknya nafkah dan
jiname. Siapa yang berhak? Yaitu pihak perempuan. Nah, jadi dengan dia menyetujui pernikahan, berarti dia berhak nafkah dan jiname. Seperti itulah karat. Hutang. Hutang itu kan harus ada persetujuan daripada orang yang menghutangkan. Dengan ada persetujuan orang yang menghutangkan, maka apa yang dia berhutang, itu terhubung dengan zimmah, itu terhubung dengan tanggungan si orang yang berhutang. Jadi begitu juga ini nafkah dan jiname. Jadi karena ada persetujuan daripada si mustahik, yaitu si pihak perempuan, maka ketika si budak tidak mampu bayar, ketika dia sudah menikah, maka itu terhubung dengan zimmah si budak. Bukan terhubung dengan leher si budak, tapi dengan zimmah si budak. Jadi kalau dia tidak berusaha, dia tidak diizinkan untuk dagang, maka mati nafkah dan jinamea pada tanggungannya budak sama seperti hutang. Kenapa sama seperti hutang? Apa ilatnya sehingga sama dengan hutang? Biluzumi biridwa musahih, karena lazim dia hanya tiap-tiap nafkah dan jiname, lazim dengan sebab persetujuan daripada orang yang berhaknya nafkah dan jiname. Berarti kan sudah sama dengan karat, kan? Ada persetujuan orang yang menghutangkan, maka barang yang dia berhutang itu terhubung dengan zimmah, kan? Berarti iya. Kamu wa fi qaulin ala sayyid, menurut satu pendapat ala sayyid itu tanggungan sayyid. Dan ini pun tidak harus dia itu tidak berusaha, tidak harus juga dia tidak diizinkan. Ini tentu fi qaulinnya qaul qadimiliku tentu ya. Menurut satu qaul ya tentu berdasarkan pendapat lama. Jangankan dia tidak berusaha, dia berusaha saja, nafkah dan jiname dia ditanggung oleh saya. Maka tidak agaknya ketika dia tidak berusaha, dia tidak diizinkan berdagang, ala saya nafkah dan jiname tanggungan saya. Kenapa? Li'anal izna fi nikah liman hadhihi haluhu iltizamun li umuqani. Karena semuanya bermula izin pada nikah bagi orang yang bermula ini itu keadaannya orang apa ini, yaitu tidak pandai tidak berusaha dan hanya izin Mekah. Semuanya bermula izin pada nikah bagi orang yang bermula ini itu haluhu, itu keadaan nyaman, itu berarti iltizamun li mu'anah. Itu berarti iltizam. Bertanggung jawab li mu'ani. Tapi iltizam bertanggung jawab untuk biaya-biayanya mana. Itu. Tapi dia pendapat lemah. Lebih kuat pendapat yang tadi dalam zimmah dia sama dengan karat. Sama dengan karatnya. Apa urusannya dengan saya? Yang izinkan kan saya cuma izinkan nikah. Saya kan cuma izinkan nikah. Urusan nafkah dan jiname tanggung sendiri lah. Jangan gua nah. Ada yang kau yang gua. Yang bunuh gua nah mati. Saya diizinkan nikah, kau izinkan nikah, saya tidak ada usaha. Ya urusan kau lah. Kau yang kawin, aku yang tanggung. Enak saja. Enak sendiri, bayar sendiri lah. Jangan enak dia tanggung, habis itu yang tidak enak limpah ke saya. Itu. Benar pertanyaannya. Akan masuk akal yang fi zimmatihi gunawan. Lebih cocok dia disamakan dengan karat.
Ya, disamakan dia dengan hutang. Sama bagaimana? Itu pada karat pada hutang. Ya, bayaran itu terhubung dengan zimah si orang yang berhutang. Ketika si orang yang menghutangkan sudah ridho, sudah mengizinkan, oh sudah kalau berhutang lepas. Terhubung kemana? Itu kan terhubung ke zimah, kan? Nah, kenapa pula terhubung ke orang lain? Nah, terhubunglah ke zimah dia. Jadi si budak, dia ada diizinkan untuk dagang, kan? Jadi dagang itu tidak menghasilkan laba, ngumpul bayi nafkah. Lihatlah itu di kandang itu ada kambing atau enggak? Bayi kambing yang kuah aja budak. Mana bayi kambing man? Oh bayi kambing aja. Oh menonton bayi ngomodal dah. Nanti bayi kami aja bayi ngomodal aja cik mati. Jadi tidak boleh bayar nafkah itu dengan modal. Karena modal itu bukan kasab, bukan hasil usaha. Modalnya kok hasil usaha. Hasil usaha apa sih? Hasil usaha adalah ribut laba. Labanya hasil usaha, kon modalnya hasil usaha. Tapi menang. Nah, kenasa. Nah, itu kan sudah jadi utang dia. Karena itu sudah jadi utang dia pun diizinkan untuk mekat. Orang ketika mekat hana laba, ngumpul bayi utang, ngomodal utang kan? Mana aja, makanya bayi si ngomodal mati utang ini, utang nafkah. Nah, keentah dia obek mana? Maunya je bayi ngomodal, berarti je cik bayi ngomkameng berarti. Ataupun pupu yang nanti. Pura-pura kalau mentangan. Saya waktu saya salah puluh HP, nyanyi cok. Nyancok. Dia gede buat toko HP, itu kemudian nyanyi tengok kan. Kalau bisa bayar dengan modal. Kalau bisa bayar dengan modal berarti bisa bayar dengan apa-apa harta saya berarti ya. Waktu saya salah taruh HP, nyanyi belum kan? Kenapa lagi izin? Izinnya kepada izin menikah. Izin menikah berarti pupu harta saya jecok untuk bayar nafkah. Maka hana mungkin akhirnya, maka menanci modal sama harta-harta yang lain. Nah itulah hana sama modalnya dengan harta-harta yang lain. Tidak sama bagaimana. Ini kan orang kalau berhutang, kalau berdagang kemudian ada hutang, sudah jatuh tempo, tidak ada laba, bayi ngumpul. Ngomkameng. Ngomodalnya ya bayi. Nah, menancinya. Begitu tidak ada laba, bayi ngomodal mati. Jinamian ngonafkah. Nah, gitu. Paham dong? Paham itu? Kuna tanya mana? Kuna pertanyaannya? Kuna tanya yang tahu? Nanya apa? Walahul musafaratu bih. Nah itu udah selesai itu. Kan? Tentang solusi nafkah dan jinameji kibaan. Kalau itu bukan tanggungan saya. Solusinya gitu. Kan? Rot hasil usaha. Kalau dia tidak ada usaha, tidak ada izin dagang, gimana? Dia ke utang dan dimah nanti. Nah, dia nyangka solusi. Pajak merdeka. Nah,
Ya salah si pihak perempuan juga. Sudah tahu begitu keadaannya. Kalau sudah tahu begitu keadaannya, jangan timpakan tanggung jawab kepada Said. Jadi wajib introspeksi diri. Yang mau siapa? Nah, kenapa salahkan orang? Ya, Said dengan izinkan nikah kepada orang yang begini keadaannya, maka Said berarti harus bertanggung jawab untuk dia. Kenapa Said yang tanggung jawab? Nah, salah siapa? Yang terima siapa? Yang perempuan itu yang terima, ya risiko tanggung sendiri. Kenapa yang tanggung jawab Said? Paham kan? Kenapa logikanya jadi terbalik? Nah, yang mau siapa? Yang mau kan si pihak perempuan. Risiko tanggung sendiri, jadi utang. Kapan bayar? Ya kapan dia merdeka. Nah, kenapa jadi tanggung jawab saya? Takkan tu mama tak kali mawat mandu. Awak dah ada, kamu tambah dulu. Kamu begitu. Ada tanya? Tidak tanya Wayu? Lanjut. Walaupun musafaratu bihi, boleh baginya saya oleh musafarah, oleh bepergian dengannya budak. Karena yang hanya menyangkut nafkah ya. Karena menyangkut nafkah. Jadi kalau dia ada pergian ini banjir. Boleh, karena itu kan budak dia. Boleh baginya saya oleh bepergian dengannya budak. Wayafutul istimta bizaujati alaihi, dan luput oleh bersenang-senang dengan istri atasnya bisa. Nanti tidak sempat bersenang-senang berarti dengan istri. Karena masalah. Kenapa? Li'annahu maliku raqabah fa yuqaddamu haqquhu, karena semuanya bermula Said itu pemilik leher. Itu majaz. Sebut leher iradah zat, iradah draw. Karena Said bukan cuma pemilik leher budak, tetapi dari ujung rambut hingga ujung kaki budak itu adalah milik Said. Sehingga kuku budak itu, kalau kuku budak itu meyung, nayung bukeji, terturi be, nayung bukeji terturi be. Hanya aja itu boleh saya. Koh aja buke ya, kublo aja. Oh aja gimana nayung, oh aja tijude. Jadi kublo oleh saya. Bean oh aja jikro aja kublo oleh saya. Jadi sebut leher iradah zat, zat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Truk ba aji ku menyena go timlong ku aji. Wa idza lam yusafir bihi lazimahu takhliyatuhu lailan bil istimta'. Dan bila tidak bepergian oleh dianya Said dengannya budak, nisya ya wajib akan dianya Said, wajib membebaskannya budak. Kon pemerdeka, bebaskan dia, bebaskan daripada bekerja. Wajib akannya Said oleh membebaskannya budak ketika malam. Untuk apa ya? Untuk bersenang-senang, untuk happy-happy. Kenapa wajib bebaskan dia istimta ketika malam? Ya annahu mahalluh. Ya itu saja, basic asal-alasannya. Ya annahu mahalluh, karena semuanya bermula dari malam, itu tempatnya istimta. Ataupun waktunya bersenang-senang. Memang ada orang bersenang-senang ketika siang. Istimtanya ketika siang. Tapi normalnya malam, menjelang tidur supaya makin nyenyak tidur. Itu awalnya nopung, bro. Nyana apa yang kurang? Nidra keron. Ini patih apa lu? Gitu.
Jadi bila tidak musafir, maka Said wajib membebaskan dia ketika malam untuk bersenang-senang, karena malam adalah waktunya. Dan yastakhdimuhu nahara, dan mempekerjakan oleh dia Said akan dia budak ketika siang. Mempekerjakan oleh Said akan dia budak ketika siang. Nafkah haji gimana? Intakafalal mahra wan nafkata. Jika menjamin oleh dianya Said, menjamin oleh Said akan jiname dan nafkah. Boleh dia pekerjakan ketika siang kalau Said menjamin jiname dan nafkah. Ini masih solusi dari jadi. Nah, karena kalau Kadin sudah selesai urusan. Nah, kalau pendapat lama, nafkah dan jiname itu adalah tanggungan Said, itu sudah selesai. Nah, sedangkan pendapat baru itu bukan tanggungan Said, tapi pada hasil usaha budak. Oh, berarti dia harus bekerja berarti. Nah, bagaimana kalau dia dipekerjakan, dia dituntut untuk melayani Said. Ya, sedangkan nafkah itu kan dari hasil usaha dia. Kan dia disuruh untuk dituntut melayani Said. Kalau dia dituntut melayani Said, maka jiname dan nafkah itu harus dijamin oleh Said. Jadi wayastakhdimuhu nahara, dan mempekerjakan oleh Said akan dianya budak jika menjamin oleh dia Said akan jiname dan nafkah. Wa illa fayukhlihi likasbihima. Jika tidak menjamin, saya tidak menjamin jiname nafkah, fayukhlihi likasbihima, maka membebaskan oleh Said akan dianya budak untuk mengusahakan keduanya jiname dan nafkah. Jangan diistikhdam, jangan disuruh melayani. Kalau tidak menjamin jiname dan nafkah. Tetapi kalau tidak menjamin jiname dan nafkah, bebaslah aja untuk minta nafkah. Gitu. Nah, itu yang maksud ulun tuan gunung. Kalau dia ridha bisyik, ridha bima yatawalladu minhu, Said ridha budak kawin, berarti Said ridha bahwa dia harus berbagi waktu dengan budak. Jadi siang kita budak kerjalah minta nafkah budak. Gitu. Kecuali Said maunya nafkah dan jiname. Disuruh kerja apa ya kerja. Wa in istakhdamahu bila takaffulin, jika istakhdamahu, kamu tunggu. Jika istakhdama, jika mempekerjakan, menuntut layanan oleh Said akan dianya budak. Jika menuntut layanan oleh dianya Said akan dianya budak dengan tanpa jaminan artinya jaminan mahar dan dan nafkah. Dengan tanpa jaminan jiname dan nafkah, niscaya kalau tidak ada jaminan untuk bayar jiname dan nafkah, niscaya wajib akan dianya Said. Wajib akan dianya Said oleh akal, oleh mana yang paling sedikit. Mana yang paling sedikit daripada ujrati misli, daripada upah sepantasnya. Upah sepantasnya untuk apa? Upah sepantasnya untuk muddatil istikhdam. Upah sepantasnya untuk masa menuntut layanan. Jadi kalau tidak ada jaminan apapun,
Sedangkan si budak sudah diizinkan untuk kawin. Kalau budak diizinkan untuk kawin, disuruh melayani, disuruh angkat air, disuruh macam-macam, disuruh pulang nyurah kon saya anak saya, nyurah anak saya. Sedangkan Said tidak menjamin jiname dan nafkah. Berarti begini, kalau saya tidak menjamin karena sudah disuruh macam-macam, maka nafkah itu diambil dari mana? Nafkah itu diambil daripada ujrah misil. Berarti nafkah itu diambil dari upah sepantasnya untuk waktu dia bekerja, waktu dia disuruh ini, disuruh itu. Jadi lazimul aqal min ujratil misli, berarti itu dihitung, berarti waktu istikdam itu, waktu menuntut dia untuk melayani. Dari situ kemudian dibayar nafkah. Jika menuntut melayani oleh dianya Said akan dianya budak dengan tanpa jaminan, jaminan jiname dan nafkah, niscaya wajib akannya Said. Oleh mana yang lebih sedikit, mana yang paling sedikit daripada upah sepantasnya. Upah apa? Upah untuk masa istikhdam, upah untuk masa tuntutan melayani, dan daripada kulil mahri wan nafqati limuddatil istikhdam, daripada keseluruhan mahar. Jadi kalau keseluruhan mahar kenggo Honda, nyatanya malah haji ya. Seharusnya kalau dia diizinkan untuk bekerja, maka hasil usaha itu nanti digunakan untuk nafkah, selebihnya untuk jinami. Hasil hari itu cukup untuk nafkah, kemudian selebihnya itu cuma sedikit, tidak lunas untuk jinami, gimana? Kerja lagi besok berarti. Itu kalau dia ada diizinkan untuk bekerja. Maka hasil usahanya jangan dulu ke Said. Said itu lebihnya nanti baru ke Said. Jadi nafkah selebihnya jinami, selebihnya untuk jinami. Nanti untuk jinami gimana? Tinggal. Kalau sudah lunas itu jinami, berarti tinggal potong nafkah. Selebihnya itu untuk Said. Tapi ini karena dia tidak diizinkan untuk berdagang, dia juga tidak bisa bekerja karena dituntut pelayanan, dituntut melayani Said, maka resiko ditanggung oleh Said. Resikonya apa? Masa kerja dia kerja itu dihitung harus dibayar masa kerja dia itu. Masa kerja dia itu harus dibayar, ataupun kalau bukan dipotong dari ujrah misil dia bekerja, bisa saja Said menanggung keseluruhan mahar dan nafkah. Cuma lihat mana yang akal, mana yang paling sedikit. Jadi wajib akan dianya Said mana yang paling sedikit daripada ujrah misil dan daripada keseluruhan mahar ditambah. Jadi ini kan Said menyusulkan diri sendiri ya. Keseluruhan mahar ditambah nafkah. Nafkah kapan? Nafkah limuddatil istikhdam, nafkah untuk masa tuntutan melayani. Waktu dia dituntut melayani itu istrinya kan lapar. Waktu dia disuruh kerja dituntut melayani Said ini, istrinya kan lapar, bayar. Jadi misalnya kalau dia dituntut melayani dari jam 6 sampai jam 12 siang. Dari jam 6 sampai jam 12 siang. Berarti nafkah yang harus dia penuhi kan nafkah pagi ya. Dia tidak bisa bekerja karena disuruh ini itu oleh Said. Berarti nafkah pagi itu ditanggung oleh Said. Dan bukan hanya nafkah pagi itu saja, keseluruhan mahar dia juga ditanggung oleh Said. Cuma tidak, pilihannya bukan itu. Pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua.
yang wajib ditanggung oleh Said, pilihannya adalah, nah, ada kala Said memberikan dia upah sepantasnya karena dia sudah disuruh melayani. Ada kala Said memberikan dia ujrah misil, ataupun Said membayar keseluruhan mahar dia ditambah nafkah untuk masa dia dituntut melayani. Dari dua pilihan ini yang dipilih adalah mana yang akal, mana yang paling sedikit. Dan kalau yang paling sedikit ujrah misil, kaki yang ditanggung adalah ujrah misil. Kalau yang paling sedikit adalah jiname, keseluruhan jiname, berarti kecil sekali jiname budaknya mati ya. Nah, kalau yang paling sedikit adalah jiname tambah nafkah, berarti yang menjadi kewajiban Said adalah jiname, keseluruhan jiname tambah nafkah berarti. Nah, kenapa itu menjadi kewajiban Said? Li'annahu atlafa man atah bistikhdamihi ma'a idnihi nikah muqtadi li ta'alluqihima bikasbi. Karena semuanya bermula dianya Said itu telah menghabiskan oleh dianya Said, menghilangkan oleh dianya Said, nah, akan manfaatah, akan jasanya budak. Nah, ataupun atlafa takkan manfaat. Karena semuanya bermula dianya Said itu atlafa telah memanfaatkan oleh dianya Said akan jasanya budak. Said telah memanfaatkan jasa budak. Nah, dengan sebab istikhdami, dengan sebab menuntut layanan oleh dianya Said. Jadi dia kan tidak bisa lagi bekerja kan? Jasa dia sudah dimanfaatkan oleh Said. Ya, ma'idni finikah, sedangkan mengizinkan dianya Said untuk menikah. Yang menuntut oleh dianya pernikahan, menghendaki oleh dianya pernikahan, menghendaki bagi ta'alluqihima bikasbihi, terhubung keduanya, nafkah dan biname terhubung dengan hasil usahanya hasil usahanya budak. Cuma bagaimana dia mau memperoleh hasil usaha? Jasa dia sudah dimanfaatkan oleh Said. Nah, jadi karena jasa dia sudah dimanfaatkan oleh Said, tanggunglah ujrah misil. Nah, itu harus jadi tanggungan Said. Nah, paham itu. Jadi lah. Coba cukri nawakila loh. Walau khallahu lil kasbi wa kasaba aksara minhuma, seandainya membebaskan oleh Said akan dianya budak untuk berusaha dan mengusahakan oleh dianya budak, ataupun memperoleh oleh dianya budak, memperoleh aksara minhuma, memperoleh lebih banyak daripada keduanya jiname dan nafkah. Nah, hasil usahanya itu ternyata sudah melebihi nafkah dan jiname. Nah, niscaya lahu akhdul ziyadah, niscaya boleh baginya Said, boleh akhdul ziyadah, boleh oleh mengambil lebih. Selebihnya itu untuk Said. Nah, Said bebaskan dia bekerja, maka hasil usahanya kalau lebih daripada jiname dan nafkah, selebihnya itu boleh diambil untuk kon boleh diambil si hak Said. Nah, maka hak Said adalah boleh baginya Said, boleh diambil. Au aqalla, itu bukan akarra, wa aqalla. Lam itu setelah qaf itu laminan pun. Lam. Kita wa-nya pun aqal lam sih. Nur. Wenano.
lam kurang gantong lam awakalla ataupun menghasilkan oleh dianya budak akan kurang apa ya, kurang minuman, kurang daripada nafkah dan jinami. Kalau budak memperoleh lebih daripada jinami dan nafkah, selebihnya itu untuk Said, awakalla ataupun mengusahakan atau memperoleh oleh dianya budak akan akalla kurang apa? Kurang dari nafkah dan kurang dari jinami. Ini saya hanya wajib akannya Said oleh jinami, tidak wajib akannya Said oleh itmam, oleh menyempurnakan. Saya kurang kakak wajib menyempurnakan. Budaknya lah nego ngidong di kiwan jarang hanci mau kiwan jarang. Nego no, kalau istrinya itu orangnya perhitungan, saya tidak mau kurang-kurang. Jadi utang kan sih. Tapi kalau dia tidak perhitungan, tidak apalah bang. Memang kita lagi susah. Jadi kalau istri tidak perhitungan ya tidak apa-apa, berarti gugur utang kan. Yang jelas bukan kewajiban Said untuk itmam, untuk menyempurnakan kan. Karena saya tidak menanggung kewajiban apapun. Dia cuma izinkan kawin. Anak bayang, yang kau bolak-baliknya kau logika, yang coy elok-elok. Wakilah, kata kalau ini yang solusi ini ceritanya istakhdama bila takafur kan. Jadi kalau Said menuntut budak melayani tapi tidak ada jaminan nafkah dan jinami, maka kewajiban Said adalah mana yang paling sedikit daripada ujrah misil dan keseluruhan mahar dan nafkah untuk masa tuntutan melayani. Kata kawinnya yalzamuhul mahru wa nafkatu, wajib akan dia Said oleh jinami dan nafkah kan. Jadi kalau lunas jinami yang mati kan, jinami dan nafkah tanggung oleh Said kan. Wa in kana aktsara min ujratin misli, sekalipun adalah bermula keduanya jinami dan nafkah itu lebih banyak dibandingkan ujrah misli daripada upah sepadan untuk istikhdam walaupun lebih tinggi. Nah, ada cerita akal-akal karena ini dia tuntut melayani dan dia tidak menjamin jinami dan nafkah. Ada cerita akal-akal. Li'annahu law khallahu lil kasbi tilkal muddah la rubbama kasaba ma yatibi. Karena sungguhnya bermula dianya Said, seandainya membiarkan oleh dianya Said akan dianya budak untuk bekerja, untuk berusaha pada demikian masa, walaupun di masa itu artinya di masa dituntut melayani. Lalu bama niscaya bisa saja kasaba mayatibi menghasilkan oleh dianya budak, biasanya menghasilkan oleh dianya budak akan sesuatu yang dapat memenuhi oleh dianya sesuatu, memenuhi dengan keduanya nafkah dan jinami. Seandainya saya biarkan dia bekerja, tidak ada dituntut untuk melayani, biasanya dia bisa memperoleh penghasilan yang bisa menutupi konafkah mentok. Ngomong jinaminya lunas mandum jinami.